Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aisyah Melia. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 1022103. Saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari, yaitu tentang ma'rifatullah. Materi-materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ahmiyatu ma'rifatullah, yang kedua at-thariq ila ma'rifatullah, yang ketiga al-mawani fi ma'rifatullah, yang keempat al-adillah ala wujudillah, yang kelima tauhidullah, dan yang terakhir al-haya fi zilali tauhid. Materi yang pertama, ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafu yarifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah yang pertama al-khalifah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 55, yang artinya, dan Allah telah menjadikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Lalu yang kedua, tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, al-amnu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Pertama, asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga afal atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sifat sidik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Lalu yang terakhir, berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama, akal sehat. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang Allah karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Lalu dengan para rasul. Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Dari dahulu hingga sekarang ada orang-orang yang masih beranggapan bahwa Allah tidak ada, hanya gara-gara mereka tidak dapat melihatnya dengan panca inderanya sendiri, dengan alasan mereka tidak mempercayai sesuatu yang gaib. Padahal panca indera kita sangat terbatas kemampuannya dalam menganalisa benda-benda yang nampak, apalagi terhadap benda-benda yang tidak nampak. Selanjutnya, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda-tanda, yaitu melalui ayat-ayat kauniyah atau alam semesta dan melalui mukjizat. Lalu jalan penghalang dalam ma'rifatullah, yaitu diantaranya sombong, zalim, dusta, fasik, ingkar, fasad, lengah, banyak berbuat durhaka, dan ragu-ragu. Materi yang selanjutnya yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau jalan mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kauliyah. Ayat kauliyah ialah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercantum di dalam kitab-kitabnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Lalu selanjutnya ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat berupa segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alam semesta, langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya, dari mulai ciptaan Allah yang terkecil sekali sampai yang besar. Lalu yaitu dengan metode Islam. Dengan nakli dan akli, Islam memadukan ayat kauliyah dan ayat kauniyah dalam mengenali Allah. Demikian itu karena tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah. Membenarkan dan menghasilkan iman. Metode yang terakhir yaitu metode non-Islam. Pertama, dugaan hawa nafsu, dan yang kedua berakibat kufur. Materi yang ketiga yaitu tentang al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah, yaitu maradu syahwat atau penyakit syahwat. Di antaranya fasik, kesombongan, kezaliman, dusta, dan banyak melakukan dosa. Lalu selanjutnya maradu syubhat atau penyakit subhat, yaitu kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan kelalaian. Materi yang keempat yaitu tentang al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, keimanan kepada Allah adalah asas utama keimanan yang harus dijiwai oleh setiap orang muslim. Dalil fitrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'adhirah. Yang artinya, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Lalu selanjutnya dalil indra. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 10 yang artinya, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selanjutnya dalil akli. Allah berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 53. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Selanjutnya dalil nakli. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82. Yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Yang terakhir, dalil sejarah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 137 yang artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Selanjutnya mengagungkan Allah. Hanya Allah yang berhak menerima segala macam pujian-pujian dan rasa syukur dari hamba dan makhluknya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Lalu mentauhidkan Allah. Tauhid mengetahui dan meyakinkan bahwa Allah itu tunggal, tidak ada sekutunya. Selanjutnya objek-objek pembahasan ilmu tauhid di dalam Al-Quran. Yang pertama tauhid ilahiyah atau ketuhanan, lalu tauhid nubuwah atau kenabian. Yang terakhir tauhid sam'iyah. Materi yang kelima yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Di sini rububiyatullah, yaitu beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi atas 3 menurut fungsinya, yaitu pencipta, pemberi rezeki, yang terakhir raja dan pemilik. Lalu selanjutnya mulkiyatullah. Allah adalah raja segala makhluk. Sifat ini adalah hak Allah saja. Tauhid mulkiyah meliputi kepemimpinan, pembuatan hukum, dan pemerintah. Lalu ilah yang abadi. Penghayatan terhadap keyakinan bahwa Allah sebagai ilah yang disembah dapat membuat manusia tunduk, mengabdikan diri semata-mata kepadanya. Selanjutnya, tauhidullah ibadah, tauhidullah ikhlas. Unsur di dalam mentauhidkan Allah secara ikhlas adalah mengingkari tagut, menjauhi tagut, tidak adanya syirik. Iman terhadap Allah dengan mengabdi hanya kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam beribadah. Selanjutnya bahaya syirik. Pengenalan kepada bentuk-bentuk tagut akan dapat menghindarkan diri dari bahayanya karena fenomena syirik berkait rapat antara satu sama lain. Macam-macam tagut, yaitu syaitan, pemerintahan zalim, hukum zahiriyah, dukun dan tukang sihir, dan berhala. Bahaya syirik, kezaliman yang besar, tidak mendapatkan ampunan, dosa besar, kesesatan yang jauh, diharamkan syurga, masuk neraka, dan dihapuskan amal. Materi yang terakhir tentang al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Zat atau esensi Allah adalah zat yang maha sempurna. Sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Sifat Allah Ta'ala terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, lalu sifat mustahil, selanjutnya sifat jaiz, selanjutnya al-asma. Asma husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi asma husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya al-af'al. Al-af'al adalah keesaan Allah pada segala perbuatan. Macam-macam tauhid. Yang pertama asma wa sifat atau hidul asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Selanjutnya ar-rububiyah atau hidu ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Selanjutnya al-mulkiyah atau hidu al-mulkiyah, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Yang terakhir, tauhidul uluhiyah atau hidul uluhiyah, yakni pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Selanjutnya la ilaha illallah. Semua ketauhidan yang sudah dibahas sebelumnya terangkum dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah orang yang menjadikan Allah sebagai mahbuban atau yang dicintai, robban, maksudan atau Tuhan yang dituju, ilahan, mahbudan atau Tuhan yang disembah, dan yang terakhir malikan mutan atau raja yang ditaati.